Udah jatuh, mau dihantem sama kalau nggak salah Bang Komeng, dengan senior itu saya tangkis, kayak nggak ada aduan sama dia. Saya dihantem, dapat satu lubang kepala, saya pulang. Sampai rumah saya bilang, "Mak, saya kualat." Berseteru itu hanya di kisah. Betul. Bukan di kehidupan nyata. Bukan di kehidupan nyata. Oke, balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Masih bareng sama gue, Waki Sajala, dan masih ditemani sama om gue, panutan gue, yaitu adalah Bang Ambon. Ya, tahu biasa tadi nama siapa, Bang? Yahya Zulkarnain. Nah, Tampilan itu si Ambon Biak. Namanya orang Ambon tapi tinggal di Ambon. Oke. Nah, Bang, Abang kan Ambon nih, Bang nih. Sedikit banyaknya bahasa Ambon, Abang tahu dong. Oh, mengerti saya. Coba, Bang, disapa artinya salam perdamaian dengan pakai bahasa Ambon seperti apa, Bang? Oke, saya cerita. Katong buat bersaudara nih. Terima kasih sudah dapat silaturahmi ketong. Berharap untuk kesalahan-kesalahan mohon maaf juga. Oh, indah banget, itulah keberagaman, Bang, ya. Betul. Budaya harus kita lestarikan. Nah, Bang Ambon, banyaknya kejadian-kejadian Bang Ambon nih sampai saya bingung nih harus mulai dari mana nih, Bang. Karena berbicara nama besar Bang Ambon tuh kayaknya nggak lekang dimakan waktu tuh, Bang. Betul. Jadi legenda hidupnya Poncol nih. Yang alhamdulillah masih hidup, Bang, ya. Alhamdulillah. Iya, Allah masih memberikan ya kenikmatan, keberkahan buat kita semua. Betul. Nah, Bang, lanjut dari kejadian-kejadian itu, Bang. Memang di Poncol sendiri, Bang, yang Abang masih rindu bila mana dikenang. Itu apa sih, Bang? Dengan sedikitnya itu, Bang, ada nggak sih, Bang, terlintas? Gua kayak kagak mau nerusin di Poncol, dikit banget. Oh enggak, Bang. Karena waktu itu yang saya pernah pengalaman saya pahit, saya dibuang. Oh, yang sama anak budut tadi tuh? Ya, disitulah terbalas. Saya bilang, mana PJK? Ayo teman-teman PJK, Poncol jalan kaki. Buset. Tolong dong, bisa gak anak kampung bantu 52 nih? 52 asem nih, Bang, ya? 52 dari Pulau Gadung. Oh, betul. Pagi-pagi dia berangkat, Bang. Hmm. Akhirnya dibantu lah sama anak kampung. Ya nggak banyak sih, 200 orang dia itu sendiri. Akhirnya saya taruh meja tukang nasi uduk, saya teriak, "Penumpang turun!" Mereka siap dah rasakan yang kemarin nikmatin hantam saya zaman dulu. Kering, Bang. Gitu. Buset. Oh, itu Abang minta bantuan dari anak. Karena kan di Poncol ada anak PJK. Dia sekolah pulau jalan kaki, nggak seberang doang. Iya, betul. Besok kumpulin pagi bisa gak masa nih? Tenang, Bang Amon. Karena dia ngeliat figur saya kan. Ya kira sih bangsa 10 orang 200, Bang. Buset. Satu Buat kampung. ngegempur budut tadi tuh. Berhentiin dia, kelilingin. Pakai mesin, saya langsung taruh di mobil pasti mau penuh. Saya taruh, meja tukang nasi uduk, saya berhentiin. Saya teriak, "Penumpang turun!" Jangan dibantu dulu. Anjir. Kasih penumpang turun. Ya di sekolah malah yang turun. Oh, bener. Itu penuh, Bang. Habis itu, Bang, semua, Bang. Hah? Habis itu anak itu rata. Tahan pintu kan ganti. Masuk batu, balok, bangku, sombong. Dia mobil boleh berhenti aja. Itu kejadiannya di mana, Bang? Depan sekolah. Persis depan sekolah Abang. Kan perlintasan Senen Poncol itu, Bang. Iya, pada situ. Bener. Ya Allah. Dia kan berangkat jam 7, saya bilang, dia berhentiin pakai mobil meja nasi uduk. Saya bilang, "Fir, suruh penumpang turun. Jangan sampai tersitu saya duluan." Ini paham, dia ngerti. Yang ada yang turun, Bang. Mereka bertahan. Oh, pelajar-pelajar di dalam malah bertahan. Bertahan. Karena kalau keluar juga udah dikepung masa kali, Bang. Bang. Dia bilang, "Jangan main pukul dulu, santai." Kan dia berkata tersedekan, baru dia ada masuk dari pintu, dari satu mau hantem-hantem. Pesta, dia bilang, "Hari ini kita mau pesta daging," saya bilang. Iya, serem banget, Bang. Itulah, saya bilang, ya kalau memang rival kayak zaman dulu banyak yang kena, ya mohon maaf itu. Betul. Karena kan kesadisan mereka juga sadis, saya pernah ngerasain, udah ditusuk, saya diangkat tinggi-tinggi, dibuang dari kaca. Saya ngangkut, Bang. Itu yang saya bilang, wah terkenang ini jahat amat nih manusia. Padahal posisinya Abang tuh masih SMP, Bang, ya. Baru Betul. banget mau beranjak SMP, Kondisi, Bang. betul. Jadi ya bisa saya tarik kesimpulan di sini adalah sebuah dendam yang mengakar ketika itu, Bang, ya. Ya, makanya pas saya bilang tanya waktu sama Bang Agus Black itu apa, "Bang, Poncol benar gak mati-matiin di budut?" "Oh, mau buyutan." "Oh," saya bilang, "saya masuk situ, Bang." Dia masuk situ juga nggak sembarangan asal masuk, Bang. Saya bilang saya digampar 1 tahun nih kayak gitu. Di awal masuk aja saya sampai senior udah bilang, "Mana Ambon?" "Saya, Bang."
Awal pertama saya udah minta kalung bang, karena saya rindu sama Poncol, saya nggak mikirin kalungnya bang. Pertama saya nggak bawa 2 kali, akhirnya saya bawa bang diri bang. Tenang bang, saya bawa nih gelang mak saya timpe, sampai saya diusir 1 tahun. Ya Allah. Demi Itu di kelas berapa? Kelas 1 Kelas bang. 1. Lah Demi selama untuk masuk Poncol saya bukan masalah alumni itu minta itunya, untuk masuk Poncol. demi Poncol itu ya. Ya, karena saya ya namanya kita hidup bang, namanya dirasakan kejahatan orang sampai segitunya dibuang. Ya, kita terkenang selalu Jadi lah. terus tuh ya memori itu bang ya. Memori itu di Poncol. Ya tapi abang nih artinya kan dulu pernah melawan dosa nih sama orang tua abang, udah minta maaf lah, maaf bang. Alhamdulillah. Udah Bang. minta maaf. Sampai akhir hayat aneh selalu Udah minta sisinya, maaf Bang. ya alhamdulillah ya. Kalau aneh Gimana? banyak apes, aneh kualat itu aja. Lah berarti memang saat ini orang tua abang udah berpulang. Alhamdulillah udah meninggal. Udah Bang. innalillahi ya Allah. Mudah-mudahan kita bantu doanya buat teman-teman saja channel, buat orang tua Bang Ambon ya, agar diterima Bang Ambon ya amal dan ibadahnya nih di sisinya nih. Nah lanjut dari situ tuh bang. Dulu nih bang, yang saya tahu Poncol katanya punya baret bang. Betul. Ada tapi baret, emang bener adanya bang? Ada bang. Dari zaman dulu. Kayak dari kita di Mapras di Cibubur aja itu sampai selesai di Mapras malam hari sama alumni-alumni, paginya kita dikumpulkan dalam 80 orang siswa harus mencari baret 10 yang ditaruh di atas pohon lah. Itu harus disembunyiin direbutin. gitu. Yang siapapun yang dapat beasiswa selama 1 tahun. Alhamdulillah bang, saya dapat nih atas pohon. Saya bernaik, tarik lagi. Saya rebut-rebutan bang. Saya itu ada bang 4 meter lah. Saya naik, saya pakai itu bangga bang. Itu satu kebanggaan, dapat baret. Oh gitu. Dalam 80 orang, rebut-rebutan bang. Itu dalam momen apa, acara apa tuh bang? Terakhir kita di MOS. Terakhir mau terakhir di mana? Daerah mana? Di Cibubur. Oh di Cibubur, Jambore di Taman. Ya malam-malamnya kayak jam malam kita jalan sendiri, ditanya, iya. anak mana 30? Saya suruh makan lah mentega sama pasir. Buset. Tendang lah, Kucing, ya? masuk ke dalam lumpur kok, udah kita disiksa malam-malam. Pas paginya, nih hari ini 10 baret harus kalian dapatkan dalam 80 orang ini. Yang dapat itu dapat beasiswa 1 tahun. 1 tahun. Ya itu nggak gampang juga bang, saya naik pohon, tarik ojek pohon. Warna apa bang Amon baret apa? Merah sama hitam. Merah mah itu. Sama lambang Poncol. Oh, lambang Poncol. Lambang kayak seperti ini Oh lah. seperti yang bang Amon pakai dia, keren banget. Merah kuning hitam. Merah gitu. kuning itu. Nah, akhirnya dengan baret sendiri tuh di era abang masih tetap abang pakai apa enggak? pakai, Bang. Tetap abang pakai. Sehari-hari. Ya kita pakai sehari kalau memang lagi mau pakai, ya jangan sampai baret itu jatuh di tangan orang. Oh sanksi berat bang. Perjuangannya ini juga bang ya. Karena Itu buat sampai ngedapetin- baret nggak ambil, itu guling salto di lapangan belakang sama kepala sekolah itu bisa ya 5 kali bolak-balik. Buset. Nggak ada urusan. Hukumannya bang. Hukumannya nggak boleh baret keambil, nggak boleh sembarangan baret. Zaman itu bang ya. Namanya di alumni saya nggak mau tahu baret kamu sampai hilang. Saya lihat ada dengar kabar guling 5 kali putar balik. Ya, berarti nih baret kayaknya identitas Poncol banget nih bang ya. Identitas Poncol, Yang Bang. memang nggak boleh direbut sama Nggak rival boleh, kayak siapa gitu. pun. Ngeri nih, makanya jangan coba-coba nyemot baret perjuangannya coy, buset berat ngeri. Oke bang Ambon, abang kan Poncol nih dan juga legenda hidupnya Poncol nih. Kayaknya pantas saya bertanya dengan bang Ambon terkait masalah G30 hoodnya Poncol tuh bang. Itu memang dari dahulu ya, memang angkatan 65, mungkin zaman-zaman dahulu memang sekolah itu ada dan terdiri pada zaman-zaman itu gitu. Memang kejadian memang pada Di era-era PKI dulu iya tuh ya. betul. Jadi ya terbiasa anak Poncol bilang oh itu ulang tahun Poncol. Hoodnya Poncol. Nah, gitu. Tapi sebenarnya itu tanggal 3 hoodnya Poncol bener apa enggak? Ya, mungkin senior itu ya, kita tahunya dari atas, setahunnya 30 September ulang tahun Poncol. Karena memang terdiri bangunnya waktu zaman-zaman Zaman-zaman zaman itu, dahulu Bang, ya? lah. Betul, gitu. betul. Nah bang, Terbentuk. terkait Poncol ulang tahun juga nih bang. Ini rumor beredar. Katanya Poncol nih punya serem banget nih bang slogannya. Kalau Poncol ulta nyari kuping. Ya itu kan rumor aja bang. Iya, ini bagaimana sih bang Karena sebenarnya? kalau kita lagi ulang tahun kadang-kadang dari semua moral basis gabung bang. Kita biasa ke Blok M. Moral basis dari siang pagi bareng rame-rame. Itu namanya Poncol rame itu ya nggak banyak lah, sekitar 100 orang. Itu baru Poncol rame lah. Kita dikit aja berani, lagi yang banyak. Jalannya ke arah? Blok M. Oh, bukan ke barat atau kemana-mana, bukan? Blok M kan tempat masing pulang. Orang pada rumor takut. Ya memang kalau kita mah udah pas pulang masing-masing banyak rival dari manapun ingin
Ya, ingin bergabung, nyambut. Oh. bergabung. Oh, yang gabung. Atau di Palembang ngapain ngerampok apa itu? Saya bilang lah kita ngeliatin aja kok bisa jahat amat Indonesia. Karena kan demen ini 13 kali jadi orang takut gitu. Kalau biasanya kita ke Blok M, bertamu di kapal, di Jamu. Oh, sama kapal punya hubungan baik bang ya? Baik, kapal di Blok M. Ya itu dia sambil jalan sambil nyari. Namanya yang biasanya kita pulang 9 nih, pego. Ketika rame ya? Oh, tambah makin gila, pede. tambah gila itu separuh basis. Nah, tapi artinya bang, sepanjang perjalanan abang dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 di Ultah Poncol itu pernah nggak bang ada tragedi sampai ada kuping yang kayak begitu bang? Kejadian itu di Yang abang tahu Kampung deh, yang Ambon. abang ingat. Hah? Kampung Ambon, Kampung Ambon di mana nih bang? Jakarta Barat. Kampung Ambon komplek Ambon. Komplek depan jembatan jembatannya. gantung. Itu sama Kampung Jawa. Ya Allah. Pernah bang? Dulu kejadian namanya kita ulang tahun dia sambut itu bendera kita sempat keambil. Itu ibu bom molotov udah cuek kalangan udah pada siap. Kita pas ada aparatur ya kita lari komplek karena komplek banyak orang Ambon juga yang memang alumni betul. Poncol gitu. Kayak Om Brian, sama Iya Om Ego. Brian bener Nah, salah betul. satunya bang ya legend Poncol. Legend Poncol juga. Itu di abang kelas berapa tuh bang kejadian itu bang? Ya kelas 2. Kejadian itu. Itu sampai benar abang lihat maksudnya ada kuping yang dapat di situ bang? Ya namanya zaman kelam ya zaman. Iya dulu. betul sekali lagi memang. Siapapun pokoknya ketemu selesai bang. Ya, ampun. Zaman-zaman itu memang zaman yang tidak boleh ditiru lagi sih untuk generasi ke sekarang gitu loh. Zaman dulu memang kita tidak melawan kita bisa mati. Mati. Gitu. Apalagi pas ulang tahun ya bukan saya tapi yang lain-lain Iya, rekan. betul. Kadang kan kalau saya ngomong aduh gak ada kalung Mati, kuping nih, Oh. itu ada bang nih bang gue bilang, oh langsung bikin kalung. Buset, Bang. Apa kalau saya bilang aduh gak ada kalung jempol, bos jempol nih. Ada aja bukan saya, kalau saya kan tergantung saya minta bilang, gue nggak enak kalau nggak pakai kalung kuping gue. Anjir. Bisa serem banget Itu yang di bawah saya sudah aku langsung cari siapapun kalau misalkan aduh bang kuping makasih Buset. bikin kalung bang. Ya Allah. Itu zaman dulu, Iya, makanya ya. saya bilang waduh ya zaman kita belum terarah lah. Betul, masih ya dibilang masih di bawah alam Ya, sadar. makanya saya bilang kalau memang saya ada salah Minta maaf. Sekali lagi tujuannya di sini CJ Channel adalah jalin silaturahmi. jalin silaturahim, terima Lupakan kasih. masa lalu. Betul, oke deh. Nah jadi buat teman-teman CJ Channel juga pada malam hari ini Bang Ambon nggak sendiri nih Bang Ambon ya. Betul. Bang Ambon ditemani juga oleh teman tandemnya dari basis mana tuh Bang Dewa? 41 Bang Edot atau biasa dipanggil Om Ganteng deh. Om Ganteng, oke. Jadi sebetulnya siapa bagaimana orangnya? Langsung aja kita undang di sini Bang Edot nih. Oke. Alhamdulillah. Sini Bang Edot masuk dari Bang Edot. Oke. Oke Bang Edot. Alhamdulillah. Oh, ada temen juga. Nah jadi buat teman-teman inilah dia para senior dari STM Poncol yang diwakili oleh dari berbagai basis nih, ada basis 30 dan juga ada basis 41. 41. Bang Edot apa kabar Bang Edot? Alhamdulillah baik. Sehat Bang Edot ya? Oh, baik banget. Bang Edot, biar mesra, biar kenal, sapa dong teman-teman CJ Channel Bang Edot. Lambaikan tangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua netizen dan pemirsa CJ Channel sehat, tetap nafsu makannya banyak, sehat selalu buat semua. Banyakin minum jamu Bang biar nggak meriang padat dingin nih. Oke, nah Bang Edot, oke, ini tadi sedikit banyaknya saya udah tahu nih sepak terjang dari Bang Ambon yang memang woi menggelora di jalur barat nih. Sementara kalau basis 41 Bang Edot, itu basis 41 itu basis apa sih Bang Edot sebutannya dan teritorialnya dari mana ke mana Bang Edot? Kalau 41 teritorial itu dari, kalau untuk berangkat ya, itu dari depan kampus UKI, tau nggak UKI? Iya depan kampus. Nah, UKI yang di Cawang kan, nah itu sampai ngambil jalan arah dari Panjaitan ya, kalau nggak salah ya, lupa bypass dah, jalur bypass. Nah, sampai masuk ke Cempaka Putih sampai ke Senayan, itu jalurnya. Jadi kalau titik startnya itu di depan UKI tadi tuh. UKI, tapi itu di era sekitar 95 pertengahan. 95 Iya, karena dulu di 95 awal atau 94 akhir itu di hack adanya di Keramat Jati. Oke. Memang dulu
Budi Utomo pernah nongkrong di situ. Nongkrong di situ juga? Iya. Nongkrong bareng apa berjaga jarak? Beda zaman mungkin. Oh beda zaman. Beda zaman. Kalau di eranya abang nongkrong bareng apa enggak? Ya, kalau nongkrong enggak bareng. Asik. Mungkin kita dihack, dia cililitan. Oh. Gitu. Tapi memang jamnya sih nggak pernah ketemu sama Budu. ya sama Budu. Jarang ketemu. Oke. Nah Bang Edot, ini kan yang saya tahu nama abang nih dari tadi juga itu horor Edot aja nih Bang. Sebenarnya nama asli abang siapa sih ini Bang? Biar familiar nih. Aduh. Harusnya aneh kan nanya juga nih kan. Aneh lagi belajar jadi host sih tanya lagi. Aduh. Oke. Nah, jadi buat teman-teman juga nih yang perlu diketahui Bang Edot ini merupakan apa nih? Host dari merah kuning hitam channel yang memang tujuannya sama, melestarikan para alumni yang masih ada. Ya, apa sekedar cerita memori tapi tujuannya kita mempersatukan. Betul, makanya pantengin juga di merah kuning hitam channel dan jangan lupa di like, share dan subscribe-nya tuh. Oke. Nah, tadi tuh Bang, siapakah nama Bang Edot seaslinya? Belum dijawab nih. Nama asli sih Adi Suhendi. Adi Suhendi. Ya, di rumah biasa dipanggil Hendi. Kalau panggilan Edot itu memang sejarah dari kecil. Jadi kalau dulu teman-teman SD tuh panggilnya Edot. Nah kebetulan di daerah saya nama Hendi ada 2. Oh, nama Hendi ada 2 nih? Iya. Yang satu Hendi Salon. Hendi Salon. Suka ngondek ya? Hendi ngondek, woi. Hendi ngondek. Akhirnya ya kita dibedain lah. Yang satu Hendi ya begitu ya kan. Nah, yang ini Hendi cool. Edot punya lah. Edot ya kan? punya. Jadi gitu. Dan akhirnya nama Edot tuh familiar di Iya. Poncol tuh Bang ya? Iya. Oke. Bang, di basis 41 Bang, Poncol di era Abang seperti apa penggambaran Abang? Banyak masanya atau biasa-biasa aja bagaimana? Sebenarnya apa ya? Lebih banyak ke rotasi ya. Jadi gini, karena di 41 ini kan sebenarnya banyak, nggak terlalu banyak juga sih. Dulu di zaman saya itu paling banyak itu sekitar 14 sampai 17 orang gitu. Tapi kadang-kadang pahit juga. Tapi kadang-kadang di pertengahan jalan juga ada pindahan kan. Pindahan dari sekolah lain. Nah, masuk ke situ, iya, masuk ke situ gitu. Nah, itu suka ada apa penambahan kan? Bisa jadi 20 orang, 30 orang gitu. Ya, kadang-kadang mereka akhirnya sebulan 2 bulan nggak kuat, kabut lagi. Akhirnya ya segitu lagi. Tapi Iya. kalau Bang Edot sendiri nih sampai selesai Sampai selesai. bersertifikat? Iya dong. Bukan asal. Oh, bukan. Saya sampai ikut ujian. Resmi lah Bang Edot ya. Ikut apa namanya? Ujian wudu. Ujian wudu apa tuh Bang Edot? Sholat ya kan ada kan dulu. Apa seperti itu? Iya. Ya seperti itulah bedanya tuh ya. Mungkin dulu nilai-nilai pendidikan seperti itu diterapin sama pihak sekolah tuh. Iya, kita ada ujian agama. Jadi tata cara wudu, tata cara sholat, sampai bacaannya itu pas ujian praktek ke tanah terakhir. Ada. Untuk mendapatkan sebuah sertifikat. Iya dong, walaupun bacanya AAU. Aduh, kacau. Nah, Bang Ambon, saya mau nanya nih buat Bang Ambon biar. Dulu Abang Ambon dengan Bang Edot ini satu era, Bang ya? Satu era saya. Satu angkatan. Sama kelas atau beda kelas, Bang? Beda. Beda. Bang Edot ini di Dwi Kora. Kebetulan saya di Dwi Kora. Kalau saya di Senen, saya ketemu itu pas di kelas 2. Ketemunya pas Di kelas 2. baru gabung. Iya. Baru kenal, oh nih ada lagi nih. Jadi gini, kadang-kadang orang nggak percaya kalau Poncol itu ada 3 sekolah muridnya banyak. Wah, Poncol kan gabungan muridnya banyak. Nih, saya sedikit cerita. Iya betul Bang, monggo di bagian Bang Edot. Di STM zamannya Bang Ambon, mungkin STM Poncol terakhir atau Rasera ya. Itu paling satu angkatan mungkin 3 kelas, 4 kelas ya, Bon. 3 kelas sampai 4 kelas satu angkatan. Satu angkatan. Muridnya itu paling banyak 25 kali. Itu yang di Senen, yang di Rasera. Yang di Senennya. Iya. Di Dwi Kora itu satu angkatan satu kelas. Satu angkatan Satu kelas. buset. Lebih tiris lagi, Bang. Makanya. Gimana itu? Iya. Muridnya itu paling banyak 35 orang. Ya Allah. Berarti kan kalau di logikanya satu angkatan itu ada 3 kelas, satu kelas. Itu kan udah semua basis. Kalau basis Udah dari mana-mana tuh ya. Ya kan? Belum lagi yang di Sumur Batu. yang Sumur Sumur Batu, Batu di Kadar. iya. Kebetulan di 41 itu
yang ikut dari Sumur Batu itu mungkin nggak banyak, sekitar 5 atau 7 orang, 5-4 orang lah. Ikut untuk kemana nih bang maksudnya? Untuk Bareng. jalan bareng. Jalan di basis. Jadi logikanya gitu aja. Di Dwi Kora ini yang basis 41-nya misalkan paling ada sekitar 6 orang. Ya di raseranya paling ada sekitar 4 atau 7 orang. Jadi gabung deh tuh. Gabung. Ya di total paling banyak 17-18 orang. Gitu. Ya, kadang bersyukur juga ya kagak ada di era itu. Era mengenaskan. Ya jadi kadang-kadang kita gini juga ngelihat basis-basis lain mending apa, betul, ada betul. rasa iri. Ada rasa gini bang. Pasti. Lah, memang Manusiawi. yang paling banyak nih bang, basis mana dulu di era bang Poncol tuh yang paling banyak masanya deh? 41 sama 30. 30. Nah, tadi kata bang Amon 30 cuma segitu. Itu maksudnya udah banyak. 11 banyak bang. Itu udah banyak bang. Iya. Ya Allah Robi. 11 banyak bagaimana dikitnya ya? Sekarang ada basis 24, paling banyak juga 9 orang. Ada basis 17, 17 kereta. Itu paling banyak itu 8 atau 6 orang. Atau 10 itu udah masuk semua. Udah masuk semua ke Itu di era saya ya. Belum lagi 52. Pahit. Belum lagi 6. Memang pahit. Makanya kadang-kadang orang yang nggak percaya Poncol sedikit ya mungkin nggak beda zaman. Makanya di sini para senior ini membagikan nih seperti itulah adanya Poncol gitu ya bang ya. Tapi ya perlu kita apresiasi bahwasannya Poncol tetap eksistensi dengan dikitnya orang itu tuh. Iya. Sampai yang namanya, woi, jadi melegenda juga ya bang ya. Makanya kalau misalkan dibilang ada kalau Poncol lagi banyak, oh itu bukan Poncol tuh pasti. Itu bukan Poncol. Poncol KW. Poncol. Itu bingung. Kacau. Nah bang, ini saya bakal mengupas masalah pendidikan di Poncol sendiri nih bang. Bang Ambon, nih kabar beredar Bang Ambon, Poncol tuh katanya sebenarnya niat sekolah apa kagak sih bang kalau yang Bang Ambon jalanin dulu Bang Ambon? Kalau secara segi pendidikan. Zaman dulu saya lebih baik sekolah. Lebih belajar gitu maksudnya. Kalau saya di sekolah Poncol, kita bayar langsung setahun 2 tahun bebas. Kalau saya sih nggak belajar, tidur di belakang. Buset. Oh yang penting mah absen datang gitu. Iya datang. Iya. Tapi kalau secara belajar mengajar tetap ada kan? Ada bang. Ada. Apa pembelajaran tren mesin, apa listrik ada. Gitu. Bengkel-bengkelnya ada. Nah kalau Bang Ambon jurusan apa dulu Bang? Saya mesin otomotif. Mesin berarti sekarang kepake nih ilmu bongkar-bongkarnya. Bongkar dong bang, masih minyak. Boting, bongkar tinggal. Nah kalau Bang Edat jurusan apa Bang Edat? Kalau dulu kita cuma ada namanya mesin umum. Mesin umum. Karena ya itu satu angkatan satu kelas. Oh iya karena tadi itu ya di kita tadi orang. Iya, jadi hanya mesin umum gitu. Jadi di situ ada kelistrikan, ada otomotif, terus ada kayak fabrikasi, tapi tetap nggak ngerti. Tetap nggak ngerti Nggak kan? ngerti. Juga kan? Ya Allah, Rabbi. Nah Bang Edot, kalau di basis 41 sendiri, 41 atau 41A nih Bang? 41A. 41A itu Iya. diambil dari nama Patas atau apa Bang? Ya PPD itu. PPD 41A. PPD Memang trayeknya itu tadi ya? Jurusannya itu sebenarnya dia Pasar Baru Cililitan. Oh, Gitu. Jadi emang jalurnya Cempaka Putih. jalur Cempaka Putih. Cempaka Putih nanti lewat apa perempatan Romangun kan. Gitu. Itu jalur kriminal juga tuh bener, Iya. jalur luar biasa. Bang, di jalur 41 tuh Bang, momen apa Bang yang masih berkenang buat Bang Edot yang abang bilang anjir nih sekolah begini banget? Pastinya ada dong Bang di era Abang. Bagiin dong Bang sedikit buat teman-teman CJ Channel Bang. Banyak lupa nih. Ya, saya sih mengingatkan aja. Waktu zamannya Bang Edot, paling mentok tuh terakhir di Cibinong. Apanya tuh? Pulangnya, Pulangnya. sampai bentrok di Cibinong terakhir. Buset. Anak pas satu, sampai kepala saya pecah dari itu. Memang anak kampung terus bukan anak sekolahnya kalau di sana. Sampai Ya. ke Cibinong. Terakhir pulang memang ke Cibinong. Pau. Buset. Ya Allah, itu ada Bang anak Cibinong. Ada, Bang. Siapa kadang-kadang- namanya Bang itu? Apa masih kenal? Kadang-kadang kita sampai Cibinong cuman mejeng doang balik lagi. Ya Allah. Nanti ada lagi di Cimanggis gitu. Balik ke Cimanggis. Cuman nganterin dong lah ibaratnya Nganter gitu doang, ya. gitu. Enak banget itu basis drive yang pulang ya, weh, kasihan dia. Cuman memang lebih seringnya itu kita kalau nggak di Cijantung ya di Keong gitu. Itu dengan mana tuh Bang? Kebanyakan itu. Ya, pengalaman saya sih sampai saya bilang itu udah sampai Cilitan pas waktu kepala saya pecah. Itu pas naik tol kita mau naik bis di tol baru keluar tol aja udah ribut lagi mana kampung. Buset. Bapak ini ngomong siap anak kampung. Aduh saya bilang nggak ada berhenti. Terakhir tuh Cibinong saya bilang anak kampung terus. Anak Sampai kampung. malam tuh bentak-bentak jam 10 malam. Buset.
Dia bilang, wah ini sekolah kacau juga nih. Jalurnya jalur macan. Karena jalur panjang, memang. Panjang. Jalur panjang menurut Iya, kita kalau akuin juga benar. jadi sedikit cerita aja, memang dulu kalau cerita senior saya 41 itu memang boleh dibilang rivalnya belum banyak. Ya. Nah, ketika di era saya, mungkin saya kelas 2, mulai Asem, terus Bugis, perempatan Kokola, Pulau Mas, Rawasari, terus kita cuman sepanjang jalur itu istirahat itu hanya di UKI. Nah, dari UKI balik lagi ke arah Jalan Raya Bogor, itu pasti kita ribut lagi, ada beberapa titik gitu. Aman-aman kita di Cijantung. Itu udah zona aman tuh. Zona aman. Tapi kesananya lagi masih ada lagi. Masih ada lagi. Baru dia sampai rumah jam 11 malam. Mak ngomel mulu dah tuh. Ya memang di era mungkin alumni atau angkatan yang lulusan 97. Nah, itu memang mulai banyak. Ya, mungkin lagi apa ya? Nyari jati diri ya. Nah, jadi semuanya itu ditumpahkan di iya, jalur itu Bang betul. ya. Dibentrokin sama siapa gitu. Tapi itu yang saya ingat, itu doang. Betul. Karena mungkin ya Bang Edot ada yang masih diingat memori dan ada juga yang kangen. Pelan-pelan kita lagi diingetin ya. Nah Bang Ambon nih, tadi kan kalau Bang Ambon sendiri kan memang historinya selepas Putih Abu-Abu masih aktif nih buat mengawal main-main ke Poncol. Nah, kalau Bang Edot sendiri selepas Putih Abu-Abu di era itu apakah masih juga main ke Poncol apa putus begitu? Aduh, sebenarnya enggak. Sekali-sekali aja. Karena kebetulan ketika lulus ada tragedi juga. Oh gitu? Iya, yang memang harus saya Klarifikasi? nggak klarifikasi, ibaratnya ya apa ya bahasanya ya, menghindar. Setelah abang lulus? Iya lah, ya lulus. Tragedi apakah itu nih? Kepo Saya juga lupa. Bisa banget banget. Nah, cepat juga, tapi tetap sekali-sekali kadang-kadang kita nongol gitu. Tapi enggak. Mungkin dalam setahun sekali 2 kali aja kan. Itu pun hanya setahun 2 tahun paling. Penting mah ngilangin rasa kangen aja Bang ya. Betul, Oke. betul. Nah, sementara buat Bang Ambon. Tadi Bang Ambon. Jadi begini Bang Ambon. Ini ada satu kejadian yang memang saya ingin izin bertanya nih sama Bang Ambon nih. Di mana ada yang Bang Ambon sendiri bilang dianggap kejadian apesnya Bang Ambon lah. Itu sebenarnya bagaimana sih Bang kronologi kejadiannya Bang? Ya kronologinya sih memang udah waktu saya tetap selesai lulus karena ada perusahaan saya pernah ikut itu obsesi keras terus dengan Poncol sampai saya tuh bilang sampai tua Poncol masih ada nggak boleh mundur dapat saya pukul kalau mundur tanggung jawab. Nah semua sekolah sih dibilang udah jadi naik. Suatu ketika kejadian lah namanya di Milano. Oke, ya betul nih, benar. Kejadian itu terjadi waktu pas saya ikut salah satu rekan saya tuh saya anggap dulu seperti adik saya namanya Bang Aping ya. Oh ya, Bang Aping. Salam silaturahmi nih. Udah jatuh mau dihantem sama kalau nggak salah Bang Komeng. Dengan senior itu saya tangkis kayak adu-aduan sama dia. Adu-aduan. Akhirnya Bang Aping bisa lari. Suatu ketika bunyi tembakan. Karena saya kan nggak sekolah, saya takut ditangkap. Saya ke kanan, ya namanya itu apa saya lah. Kena batu. Terus saya dihantam, dapat satu lubang kepala. Saya ditolong sama satpam. Akhirnya saya bisa ngelihat Kopaja suatu ketika. Saya naik, orang bilang sampai kenaikin ngomong, ente mati 1 jam. Bertahan megang ini. Saya pulang. Sampai rumah saya bilang, mak saya kualat. Oh, abang itu kualat Bang? Kualat Bang. Kualat kenapa Bang? Ya namanya melawan orang tua lah. Namanya itu ajab Allah deh. Gak bisa dibilang apa, memang udah pasti ya. Dikenakan memang perantara. Keluar batas ya, ada Keluar batas. mungkin ya, Bang ya. Iya itu. Kalau sih nggak ada rasa dendam. Betul. Cuma sekali lagi di sini ya tujuannya ya jalin silaturahmi kan. Ajang silaturahmi, ajang persaudaraan. Nah itu kan memang perjalanan waktu zaman kita Betul. kelam. Buat Ya, penemukan jati ya diri. seperti inilah yang patut ditiru oleh teman-teman, sebuah kedewasaan ya Bang, pembelajaran hidup, efek dari sebab akibat tuh Bang. Lu berani tawuran, ambil resikonya sendiri. Oke. Saya juga banyak terima kasih pada Jaya Channel kan, kayak gini ajang silaturahim. Betul. Kita juga kalau memang ada rival-rival yang pernah kena ataupun merasa sebaliknya ini tuh, mohon Bang, ya. maaf lahir batin gitu. Benar. Ya karena untuk bermaaf-maafan tuh nggak harus setahun sekali, kayaknya udah capek Betul. banget ya. Kelamaan numpuk Kelamaan. dosa. Kapan aja bisa ya. Lagi kalau kisah masa lalu, andaikan mau kita
perpanjang atau kita ungkit. Betul, nggak akan ada habisnya. Nggak akan ada habisnya. Terus juga yang dibanggain apa? Jadi semua ini kan hanya tinggal cerita. Betul, sekali lagi cerita. Dongeng sebelum bobo. Benar. Dongeng sebelum makan malam. Tapi kan dengan adanya cerita itu akhirnya kita kembali keingat gitu. Oh iya, saya dulu punya teman si A, saya dulu punya musuh si B. Kita pernah bandel. Nah, gitu. Yang akhirnya sekarang udah pada aki-aki ya kan. Ya betul. Tatap muka, rangkul semuanya. Tangkap saudara lah. Untuk kayak generasi kesananya kan supaya mencontohkan, oh ya kayak gini pengalaman zaman dahulu. Jangan mereka meniru, takutnya kan kayak begitu. Jadi ya betul, jangan dijadikan ajang aku pengen seperti mereka, jangan, tapi ambillah nilai-nilai positif yang diberikan oleh para senior. Oke, Bang Ambon. Kemudian dari banyaknya hikmah Abang tuh Bang, perjalanan abang-abang berdua nih menempuh karir yang saya bilang keras banget di STM Poncol. Hikmahnya apa nih buat dari Bang Ambon sendiri, hikmahnya apa yang Abang petik buat pribadi Abang? Ya, saya untuk ke depan untuk generasi milenial ya, untuk adik-adik ya. Ini hanya untuk dikenang aja tuh, bukan kita mencoba membanggakan diri gitu. Betul. Janganlah seperti zaman dahulu. Gitu. Memang zaman dulu zaman depan factor, bener factor keras. Itu kalau kita ngelawan kita yang mati. Kalau Nggak keras nggak sekolah Bang ya? Betul. Ya mohonlah jadi yang terbaik lah. Betul. Jangan sampai generasi kita jadi bodoh. Ya. Sian untuk orang saya lihat kan orang generasi sekarang kan bentrok mati sia-sia, nggak berguna. Padahal baik udah- kita patut kesopanan adab itu harus ada pintu ditingkatkan. Terutama tadi tuh Bang Ambon ya, masalah adab terhadap orang tua tuh Bang. Betul. Sekarang kan banyak kan saya lihat zaman milenial ini yang lebih tua tidak dihargai. Itu salah menurut saya. Tata keramanya Kita Bang. tata kerama, kita sopan sama orang. Om, bukan apa? Suatu kita akan rasakan susah, lapar. Siapa mau kasih makan? Benar. Kalau kita susah kan, Tom sini Tom, makan. Kalau kita sombong, mau mampus ke mau apa gitu, Bang. Ban bocor di jalan ya kan. Ban bocor sampai ban nolong. Nah kalau buat Bang Hedot sendiri Bang, hikmah apa Bang Hedot yang Abang petik buat pribadi Abang nih? Pembelajaran hidup sepanjang perjalanan di STM Poncol. Rasa persaudaraan. Jadi karena era itu mungkin hampir semua kita ngalamin itu mungkin dari pagi atau dari siang sampai malam kita kesehariannya kan sama teman. Ya kan? basah kering Wah, dan sampai kita lulus itu rasa persaudaraannya, rasa kekeluargaannya itu nggak akan pernah hilang. Dan juga hasil dari situ pertama mental. Wih, udah nggak diragukan. Iya, kita minimal beradaptasi atau kita bertatap muka secara psikologi kita udah siap. Bener. Walaupun ya kita dibego-begoin kadang-kadang. Ya, kecil itu mah. Udah isi lah. Makanya kita maaf nih Bang, kita terima kasih juga dari channel hari ini kita bisa kolaborasi ya. Iya betul, kita berkolaborasi saling kenal. Dia bisa bertemu dengan Bang Nobon, Bang Hedot, saya. Di sinilah saya bilang ajang silaturahim. Saya bangga. Bukan apa, ini ajang silaturahim ya. Pahala juga bagi saya. Luar biasa Bang ya. Bang. Penebusan dosa di masa lalu. Betul. Jadi yang nonton juga tahu bahwa kita itu berseteru itu hanya di kisah, Betul. Bukan di kehidupan nyata. bukan di kehidupan nyata. Jadi jangan salah kaprah ya. Oke deh jadi. Nah jadi buat teman-teman CJ Channel rasanya seperti itu aja kali Bang ya. Iya, betul. Obrolan kita bersama para senior dari STM Poncol, dari Rasera dan Dwi Kora. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada penyampaian yang salah-salah kata, kita semua mohon dibawakan maaf. Bukan bermaksud membanggakan pribadi atau masa lalu, namun itu adalah realita yang mereka semua alami. Akhir kata dari gue Waki sajalah dan Hedot. Ambon biar. Ambon Biak, jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar, bravo!